Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Siak kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam rangkuman informasi yang terjadi seputar perkembangan Kabupaten Siak. Di antara informasi mengenai launching beras PPKM yang dilakukan oleh Bupati Siak Alfedri, serta sejumlah informasi mengenai penertiban penegakan protokol kesehatan di sejumlah wilayah di Kabupaten Siak. Bersama saya Desi Ekawati, inilah Kabar Siak selengkapnya. Mengawali Kabar Siak kali ini, launching beras bantuan PPKM bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BST di Kabupaten Siak dilakukan secara langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Launching beras bantuan PPKM ini dipusatkan di area Mespemda Siak. Pemerintah Kabupaten Siak menyalurkan bantuan beras PPKM 2021 dari Kementerian Sosial untuk keluarga penerima manfaat KPM melalui program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sosial Tunai BST dari cadangan beras pemerintah. Bupati Siak Alfedri menyampaikan penyaluran bantuan beras ini diperuntukkan bagi 18.073 KPM di Kabupaten Siak, sesuai arahan pemerintah pusat untuk meringankan keluarga kurang mampu terdampak COVID-19 dan akan disalurkan hingga akhir Juli 2021 untuk 14 kecamatan di Kabupaten Siak. Beliau mengharapkan selain TNI Polri yang mengawal penyaluran bantuan ini, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Siak juga memonitoring sehingga penyaluran bantuan beras dapat tepat sasaran. Hari ini kita meluncurkan ataupun juga memberangkatkan beras bantuan PPKM 2021 untuk PKM, PKH, dan BST sejumlah 18.000 penerima manfaat di Kabupaten Siak yang terdiri untuk PKH itu ada 6.900 lebih KK-nya dan untuk BST itu 11.000 lebih KK. Ya, total 18.000, dan tentu ini adalah sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk membantu meringankan keluarga-keluarga kita yang kurang mampu, ya, tambah lagi terdampak dari pandemi COVID-19. Nah, harapannya ya penyaluran beras ini bisa dilaksanakan mulai hari ini dan selesai dalam bulan Juli. Di akhir Juli disalurkan untuk 14 kecamatan, 131 kampung dan kelurahan Kabupaten Siak. Dan sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Pemda ini memfasilitasi sepenuhnya penyaluran beras ini, yang tentu penyaluran beras ini dilakukan melalui Bulog, dan Bulog sudah menunjuk transporternya atau penyalurnya adalah dari Pos Indonesia, dan titik distribusinya adalah masing-masing kampung dan kelurahan, dan bisa beberapa titik di satu kampung kali itu dusun yang berjauhan. Harapan kami tentu juga selain daripada TNI Polri yang mengawal penyaluran ini, ya diharapkan Dinas Perhubungan dan Satpol juga memonitoring dan ikut membackup penyaluran ini sampai kepada penerima manfaat. Dan di kampung kelurahannya diharapkan nanti TKSK, tenaga kerja sosial kecamatan, pendamping PKH, petugas sosial masing-masing kampung kelurahan ikut membantu, ya, para fasilitator ikut membantu menyalurkan ini sehingga memang tepat sasaran dan tepat administrasi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak Wan Idris mengatakan, launching penyaluran bantuan beras ini akan disalurkan di 14 kecamatan di Kabupaten Siak. Untuk tahap awal ini disalurkan untuk masyarakat di Kecamatan Siak dan ditargetkan selesai pada 29 Juli mendatang. Beliau juga mengharapkan koordinasi dari Perum Bulog wilayah Riau Kepri dan PT Pos Indonesia sebagai transporter dalam pendistribusian. Terkait dengan penyaluran beras hari ini, sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati dalam sambutan beliau, bahwa hari ini kita telah melaksanakan launching perdana penyaluran beras bantuan sosial PPKM bagi masyarakat miskin, terkhusus penerima PKH maupun penerima BST. Untuk penerima kita yang disampaikan tadi betul adalah 18.073 KPM. Dan untuk penyaluran beras hari ini kita sudah jadwalkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak berjumlah 14 dan seluruh kampung dan kelurahan yang berjumlah 131 dimulai di Kecamatan Siak untuk hari ini, dan dikhususkan kelurahan Kampung Rempak dan Kampung Dalam. Untuk itu selanjutnya kekurangan dari kampung yang lain kita sambung untuk hari Selasa besok.
di samping dengan Kecamatan Bungaraya dan Kecamatan Mempura. Dan yang untuk kecamatan lainnya kita sudah sesuaikan jadwal, dan terakhir kita targetkan hari Kamis sudah disalurkan ke seluruh kampung dan kelurahan, yaitu pihak transporter yang dituju oleh Bulog yaitu PT Pos berharap kerjasamanya berkomunikasi dengan pihak kecamatan, kampung dan kelurahan, dan petugas kita di lapangan di tingkat kecamatan dan kampung kelurahan untuk menyalurkan beras sampai kepada titik distribusi yaitu KPM penerima. Untuk Kabupaten Siak, jumlah penerima cadangan beras pemerintah kategori PKH sebanyak 6.917 KPM dan kategori BST sebanyak 11.156 KPM dengan total penerima PKH dan BST sejumlah 18.073 KPM, di mana setiap kakak akan mendapatkan bantuan beras 10 kg sesuai lokasi nama dan alamat yang telah disampaikan Kementerian Sosial ke Bulog. Selanjutnya dalam penyaluran, Dinas Sosial Kabupaten Siak juga akan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, kampung maupun kelurahan. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, rapat koordinasi skala besar yang dilakukan terkait penertiban protokol kesehatan ini dilaksanakan di Kecamatan Tualang. Penertiban kegiatan ini melibatkan unsur Satgas COVID-19 dan dilaksanakan di beberapa titik wilayah di Kota Perawang. Penertiban protokol kesehatan di Kecamatan Tualang ini dilaksanakan oleh Bupati Siak beserta Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Siak Budi Yuwono, Kapolres Siak, Camat Tualang, Kepala BPBD, Kepala Dinas Perhubungan, dan Ramil Babinsa serta petugas dari Dinas Kesehatan. Penertiban ini pun berlangsung di beberapa titik di Kota Perawang. Sebelum melakukan penertiban, Bupati Siak Alfedri bersama Kapolres Siak terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan teknis di lapangan. Salah satunya dengan cara memberikan himbauan yang humanis kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, terlebih saat ini terjadi kembali peningkatan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Siak. Sementara itu dalam arahannya Bupati Siak Alfedri menyampaikan penerapan protokol kesehatan haruslah dilaksanakan hingga di tingkat RT dan RW sehingga dapat menekan laju penyebaran virus COVID-19. Memang yang banyak tuh di Siak. Nah saya tadi pun untuk bangkitkan itu saya ingat kepada seluruh koordinasi karena sekarang di Siak pun yang banyak itu adalah mulai lagi klaster kantor. Jadi inilah tentu Bapak sekalian kita tidak boleh berhenti karena memang pemerintahan Presiden diperlukan kepemimpinan yang kuat. Kuatnya adalah ya betul kita bisa kuat kalau bersinergi dan berkoordinasi seluruh pihak sampai jajaran terendah, sampai satgas kampung bahkan sampai ke RT. Itu harus kuat semua, saling menguatkan. Dan kuat itu kita harus bertahan. Karena pandemi ini tak selesai setahun 2 tahun mungkin ya. Syukur dia 2 tahun selesai. Ini kan dah ya setahun lebih. Ya. Nah, jadi ini mungkin ini tidak boleh berhenti kita dengan masyarakat dengan cara-cara terobosan. Tadi Pak Kapolres sudah mulai ke pasar juga kan mengingatkan ya. Malamnya sambil bagi sembako. Masa PPKM yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mempertimbangkan zonasi di masing-masing wilayah yang tentunya menerapkan sistem pembatasan yang berbeda sesuai kategori kedaruratan yaitu zona hijau, kuning, orange, dan merah penyebaran kasus COVID-19. Ditambahkan Kapolres Siak dalam menurunkan tensi pemberlakuan PPKM yang terjadi akibat pembatasan kegiatan tersebut, pemerintah dan unsur terkait lainnya melakukan cara dialogis, memberikan himbauan serta penyaluran paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Intinya kita dalam pelaksanaan tugas ini adalah untuk menyadarkan masyarakat kita. Ya, sebagaimana kita ketahui, pandemi ini sudah setahun setengah dan masyarakat sudah mulai jenuh dan sudah mulai timbul penolakan ataupun perlawanan terhadap aparat pemerintah yang melaksanakan tugas guna melakukan penertiban. Jadi untuk itu malam ini hanya ada 2 kegiatan patroli skala besar sekaligus dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Ini dimaksudkan untuk menurunkan tensi psikologis yang ada di masyarakat kita. Diharapkan kesadaran semua elemen agar lebih taat menjalankan protokol kesehatan dapat mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan,
mengabarkan. Dalam penertiban penegakan protokol kesehatan COVID-19, Bupati Siak Alfedri bersama Kapolres Siak terjun langsung ke lapangan pada penertiban dan penegakan protokol kesehatan di Kecamatan Tualang. Hal ini guna menyampaikan secara langsung himbauan kepada masyarakat. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Jumat malam 23 Juli 2021, Bupati Siak Alfedri bersama Kapolres Siak Gunara Hadianto turun langsung meninjau kesiapan di lapangan dalam melakukan serta memberikan himbauan penertiban protokol kesehatan terhadap masyarakat, terutama di pusat kerumunan di Kecamatan Tualang. Penertiban yang dilaksanakan di Jalan Raya Perawang Kilometer 5 dan Pasar Baru Terminal Lama Kota Perawang ini disambut baik masyarakat. Beberapa pedagang pun menyampaikan keluhan mereka selama pemberlakuan masa PPKM. Bupati Siak menghimbau agar pedagang yang membuka usahanya maupun pembeli dari kalangan masyarakat diharapkan tidak menimbulkan kerumunan. Menggunakan masker saat berada di pasar dan mengikuti aturan jam malam berdagang dibatasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan yang sama, Bupati Siak juga menyerahkan bantuan berupa sembako dan paket berisikan masker, hand sanitizer, serta vitamin kepada para pedagang. Warungnya gimana nih? Pendapatannya Pak? Sepi. Jadi gimana penghasilan sekarang gimana? Turun? Ya turun lah. Turun. Ya. Ini kan sesuai dengan dari rencana Pak Bupati untuk warung makan. Praktiknya kan sampai jam 9. Jam 8. Kemudian kalaupun memang mau melayani makan itu harus pulang. Nah ini kami kesini untuk memberikan himbauan supaya penyebaran COVID ini terutama di wilayah kita ini bisa kita kendalikan. Jadi kalau pertanyaannya ya Pak ya, jadi kalau misalnya kayak kami ini Pak, kami buka dari mulai sore gitu sampai jam 8. Tentu kan macam kayak kami sore itu kan pendapatan aja udah turun nggak ditutup dari jam segitu kan Pak. Jadi sebenarnya kalau jadi kayak orang datang, solusinya kami tuh kayak apa, kami nggak nerima atau kayak mana? Boleh terima, tapi dibawa pulang. Tetap melayani makan, tapi tidak dimakan di tempat. Di atas jam 8. Sebisa mungkin disampaikan sama yang mau beli, yang mau makan untuk makan dibawa pulang saja. Dan untuk mejanya akan diatur. Ya, dan ini kapasitasnya 50%. Ya. Nah, sama-sama kita menurunkan dulu. Nanti kalau udah bagus, polnya seperti biasa. Nah, itu kita supaya zona hijau namanya kan. Ya, Bu. Memang kami yang paling terdampak kan. Iya. Nah, jadi pemerintah tidak melarang masyarakatnya untuk berusaha. Tidak melarang untuk mencari mata pencarian. Yang dilarang adalah berkerumun. Nah, yang berkerumunnya ini yang dilarang. Karena kalau berkerumun nanti memicu menjadinya penularan. Kalau sudah yang satu tertular nanti banyak. Mohon diterima mudah-mudahan. Nah, ini Bu. Ya untuk di rumah. Para petugas yang menertibkan di lapangan juga disarankan dapat melakukan cara-cara yang dialogis dan humanis terhadap masyarakat maupun para pedagang. Di sini diatur gantian gitu jaraknya, terus pakai masker, menerapkan protokol kesehatan. Tidak melarang ibu jualan di sini sampai enggak. Karena kalau nggak jualan juga nanti ibu makan apa? Jadi kan yang nggak boleh adalah menimbulkan kerumunan. Kalau umumnya ada rame-rame, penjualnya ini memiliki tanggung jawab. Saya tanggung jawab untuk mengingatkan yang membeli. Tolong jaga jaraknya, ingatkan. Kalau menjaga ini lah, Pak, keseimbangan dengan karena Pak Kadis Kesehatan juga kena, soalnya di rumah sakit kena. Jadi itu maka Pak mengurangi bukan apa jam 8 itu nanti sama-sama semuanya. Nah, jadi masyarakat tahu. Nanti sebelum jam 8 belanja lah gitu kan. Nah itu dari jam 2 mungkin sampai jam 8. Terus kita nanti kalau udah bagus lagi turun, ada masalah seperti biasa. Cuma kan udah beli 117, 110 tak udah Pak. Tim Liputan mengabarkan.
Selain memberikan himbauan kepada masyarakat, Bupati Siak Alfedri juga menyerahkan bantuan masker dan bantuan beras bagi rumah ibadah serta beberapa warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Diawali dengan menyerahkan bantuan masker untuk masjid, musala, dan gereja yang diserahkan di Aula Kantor Penghulu Kampung Tualang, Bupati Siak Alfedri melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi sejumlah warga Kecamatan Tualang yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dalam kunjungannya yang menyapa dan menanyakan langsung keadaan warga yang menjalani isoman, Alfedri juga mengajak masyarakat untuk tetap semangat dan bersabar menghadapi cobaan yang diberikan berupa sakit ini. Dan kepada masyarakat yang sedang dalam keadaan isolasi mandiri, hendaknya terus berikhtiar untuk sembuh dengan tetap mengisolasi diri dari kegiatan sehari-hari selama waktu yang telah ditentukan petugas kesehatan agar virus corona ini tidak menularkan kepada warga yang lainnya. Berapa orang yang kena? Mak positif. Enggak. Mana nggak cek? Dalam kesempatan tersebut, Alfedri juga menyerahkan sejumlah bantuan yakni berupa beras, vitamin, masker, juga jus kemasan kepada warga. Turut serta dalam mengunjungi warga Tualang, Wakapolres Siak Kompol Irnanda Oktora, Camat dan Penghulu Tualang, perwakilan BPBD Siak, serta Kepala RSUD dan Kepala Puskesmas Tualang. Dari Kecamatan Tualang, Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak (BPBD) menyalurkan masker bagi 3 kampung dan juga kelurahan yang ada di Kecamatan Siak. Penyaluran bantuan masker ini pun dilakukan secara langsung oleh Bupati Siak Alfedri. 190 kotak masker disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak kepada sejumlah tempat ibadah di 3 kampung dan kelurahan di Kecamatan Siak, yakni Kampung Suak Lanjut, Kelurahan Kampung Dalam, dan Kampung Rempak, yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Penyerahan masker sebagai langkah antisipasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Siak yang saat ini kembali mengalami peningkatan. Bupati Siak Alfedri mengungkapkan masker yang diserahkan kepada masyarakat ini digalang dari perusahaan yang ada di Kabupaten Siak sebagai upaya pencegahan. Dirinya juga mengajak kepada tokoh agama dan seluruh pengurus yang ada di kecamatan secara bersama-sama mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan mencuci tangan. Memang ini kita galang dari perusahaan-perusahaan. Asal dapat langsung, ini dapat semalam langsung kita bagikan. Jadi asal dapat, saya bilang jangan ditahan, masker bagi, pada sembako bagi langsung. Nah itu yang sedang kita upayakan. Kenapa ini kita lakukan? Ya itu tadi untuk ya mencegahnya salah satunya pakai masker. Ya kalau pakai masker ada yang terkena pun dia pakai masker, kita pakai masker, misi terhindar kita 90%. Tapi sesama pakai masker. Mencuci tangan kalau lihat juga, ini kan tokoh-tokoh agama, pengurus masjid, orang tua kami, ya tolong di ceramah agama, mencuci tangan perlu. Mau makan, mau minum, cuci tangan dulu. Saya pada terbiasa, Pak. Asal mau itu tetap pakai sabun cuci. Di ruang makan cari dulu pakai sabun, tapi saya bawa sabun terus. Sementara itu, Haji Jamaluddin, pengurus Masjid Al-Ali, mengucapkan terima kasih atas bantuan masker yang telah disalurkan oleh pemerintah daerah dan akan segera didistribusikan kepada para jemaah. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Insya Allah masker ini akan kami serahkan kepada seluruh jemaah. Kiranya nanti jemaah bisa menikmati masker. Selama ini mungkin dia tidak pakai masker. Kami sekaligus menegaskan bagaimana setiap kita berjemaah itu terutama kita harus memakai masker. Jadi kita sekarang tidak bisa lagi memain yang berjamaah yang tidak memakai masker. Jadi kita harusnya sama tadi yang disampaikan oleh Kapolsek, kita harus bekerja sama untuk mengatasi COVID-19 ini. Insya Allah nanti waktu sholat maghrib yang tidak pakai masker akan saya serahkan saya beri masker. Saya sendiri yang membagikan pada jemaah, termasuk nanti Masjid Darussalam. Saya sampaikan pada pengurusnya. Jadi tidak ada alasannya untuk berjemaah itu tidak pakai masker. Itu saya. Penyerahan bantuan masker untuk sejumlah tempat ibadah yang ada di Kecamatan Siak ini berlangsung di Balai Rungdatu 4 Suku Perumahan Abdi Praja. Tim Liputan mengabarkan. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi mengenai penandatanganan MOU kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Siak dan perbankan, dalam hal ini PT Bank Riau Kepri. Usai jeda berikut ini.
Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan eits, tidak boleh. Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya. Benahi lingkungan dan penuhi asupan gizi yang seimbang, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar
masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Siak harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Kabupaten Siak bebas stunting. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siak. Bupati Siak Haji Alfedri secara resmi melantik pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis. Kepengurusan Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Siak Bengkalis IPMKSB tahun 2021-2023 resmi dilantik Bupati Siak Alfedri yang berlangsung di Balai Rung Datuk 4 Suku Komplek Rumah Dinas Bupati Siak. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2021 tentang susunan pengurus Badan Pengawas IPMKSB dengan menetapkan Zulfandi sebagai ketua. IPMKSB merupakan wadah mahasiswa Kabupaten Siak yang menempuh pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan saat ini telah beranggotakan sebanyak 300 mahasiswa tersebar di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Politeknik Bengkalis, dan Sekolah Tinggi Islam Ekonomi Bengkalis. Ketua IPMKSB Zulfandi mengatakan ini merupakan wadah mahasiswa Siak di Bengkalis dengan melakukan diskusi untuk menciptakan inovasi yang akan dikontribusikan untuk masyarakat Kabupaten Siak. Hari ini IPMKS bukan hanya ada di Bengkalis. Untuk di Bengkalis inilah pertama organisasi ini dibentuk, bahkan organisasi ini sudah ada di Pekanbaru, Sumbar, dan bahkan sudah ada di tingkat internasional yaitu di Mesir, di tempat ayahanda kami Rino, Riyaldi, LC, MA berkuliah. Berarti hari ini wajah-wajah anak Kabupaten Siak sudah menjamur di mana-mana, yang siap bersaing bersama pemuda-pemudi yang ada di daerah lain. Pada dasarnya IPMKS ini adalah wadah kami mahasiswa yang berkuliah di Bengkalis, tempat kami berproses. Selain kami mengenali satu persatu putra-putri dari Siak, kami juga melakukan diskusi bagaimana nantinya kami bisa menciptakan ribuan inovasi dan ide-ide yang gemilang, tentunya yang akan kami kontribusikan lebih kepada pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Siak. Sementara itu, Bupati Siak Alfedri mengharapkan mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi tersebut mampu menjaga kelembagaan dengan baik, memberikan kontribusi bagi masyarakat dan menjadi mitra bagi pemerintah daerah Kabupaten Siak. Nah, harapan saya tentu kepada adik-adik yang baru saja dikukuhkan ini bisa menjaga konsolidasi kelembagaan dengan baik. Intinya bagaimana Ikatan Pelajar Mahasiswa Siak Bengkalis ini mempunyai peran yang penting. Pertama tentu memberikan manfaat kepada anggota. Pelantikan ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Siak, Wakil Ketua 1 dan 2, asisten dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, CSR PT Alfa Scorpi Pekanbaru dan PT First Resort serahkan iuran kepesertaan JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan bagi para kader Posyandu di Kabupaten Siak. Penyerahan iuran ini secara simbolis dilakukan oleh Bupati Siak Alfedri. Penyerahan iuran kepesertaan jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan bagi kader Posyandu ini merupakan bantuan CSR dari PT Alfa Scorpi Pekanbaru dan PT First Research yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Penyerahan secara simbolis diterima dan diserahkan langsung Bupati Siak Alfedri kepada ahli waris almarhum Dahlia atas nama Rogaya dengan jumlah santunan senilai Rp42 juta dan penerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Thoyib Firdaus serta Rina Wurhayani.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru, Uus Supriyadi mengatakan bahwa manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Siak, di mana pihak PT Alpha Scorpi Pekanbaru dan PT First Research akan memberikan bantuan CSR jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi ustadz, guru mengaji, guru madrasah, petani, dan petugas posyandu. Dari PT Scorpi dan Sulit Rumai, kemarin kita berdiskusi Pak Bupati bahwa Pak Uus kita pengen berkontribusi untuk memajukan masyarakat Kabupaten Siak. Saya tawarkan di kabupaten lain, dua perusahaan ini tidak mau, pengennya di Kabupaten Siak. Kami pengen meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak. Dari Pak Indra menyampaikan Pak Uus, guru-guru madrasah yang para pekerja rentan, ya. Bu Sari juga sama menyampaikan, Pak. Kemarin saya tawarin di kabupaten yang lain, tapi tetap pengennya di Kabupaten Siak. Walaupun jumlahnya nggak seberapa, tetapi insya Allah manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan ini bisa memberikan atau meningkatkan derajat ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Siak. Sementara itu, Bupati Siak memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah menyalurkan bantuan sehingga memberikan manfaat dan ke depan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang hari ini sudah menyalurkan CSR yang tentu diinisiasi berasal dari Alpha Scorpi dan First Resources. Dan tentu ini sangat bermanfaat bagi penerima, ya, penerima jaminan ini, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Penyerahan CSR ini juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Siak dan Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Siak, Direktur PT Alpha Scorpi dan PT First Research. Tim Liputan mengabarkan. Informasi selanjutnya, Bank Riau Kepri bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak melaksanakan MOU penandatanganan kerjasama di bidang jasa layanan perbankan. Penandatanganan ini dilakukan secara langsung oleh Bupati Siak dan juga Direktur Utama Bank Riau Kepri. Bertempat di ruang Sri Indra Meeting Room kantor Bupati Siak, Bank Riau Kepri yang diketuai oleh Direktur Utama Andi Bukhori melakukan penandatanganan MOU bersama pemerintah daerah dalam bidang peningkatan jasa layanan perbankan kepada para nasabah Bank Riau Kepri. Dirut Bank Riau Kepri, Andi Bukhori berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak sehingga ini menjadi spirit bagi Bank Riau Kepri dalam memberikan pelayanan terbaik, berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian masyarakat, dan bersinergi dengan program-program pembangunan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dijelaskan lebih lanjut, Andi Bukhori, Bank Riau Kepri memiliki aset mencapai 30 triliun rupiah pada tahun 2020 yang lalu. Hingga kini Bank Riau Kepri tetap tumbuh meski di masa pandemi, dengan capaian angka 11% di atas angka pertumbuhan bank konvensional lainnya. Sebagai laporan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kami di Bank Riau Kepri pada saat ini per Juni 2021 kemarin, alhamdulillah aset Bank Riau Kepri telah menembus angka 30 triliun, Pak. Nah, dengan angka 30 triliun lebih itu kita tumbuh secara konsisten lebih dari 11% per tahun. Nah, di tahun 2020 Desember kita juga tumbuh 11%. Di bulan Juni kita terus tumbuh, padahal kita tahu kita berada dalam kondisi pandemi yang tentu banyak sekali perbankan yang terkena dampak dari pandemi ini, termasuk juga bagaimana pertumbuhan dari rata-rata perbankan nasional yang jauh di bawah kita. Sementara itu, Bupati Siak Haji Alfedri menyambut kerjasama ini tentunya diharapkan memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat. Peran Bank Riau Kepri diharapkan di masa pandemi yang masih terjadi, terutama dalam memberikan kemudahan layanan kepada nasabah maupun juga masyarakat dalam transaksi keuangan, sehingga pergerakan pertumbuhan ekonomi dapat terus mengalami peningkatan. Dan tentu bagi masyarakat, terutama untuk memajukan daerah, ya, menggerakkan ekonomi masyarakat, apalagi di saat pandemi COVID ini, ya, terkontraksi ekonomi masyarakat. Untuk peran bank ini sangat diharapkan nanti bagaimana melakukan recovery
terhadap berbagai aktivitas usaha-usaha mikro masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, apa yang sudah baik selama ini kita lakukan, termasuk tadi Bapak sampaikan sudah ada MOU sebelum ini tentang cash management system. Nah, ini barangkali ya bisa lebih dimantapkan. Tadi memang udah bagus, Pak. Udah bagus. Ya, kami harapannya nanti bisa transaksi non tunai 100%. Penandatanganan MOU ini disaksikan oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza, Direktur Dana dan Jasa PT Bank Rio Kepri MA Soeharto, pimpinan PT Bank Rio Kepri Cabang Siak, Indra Gunawan, Kadis Sosial serta Kadis Pariwisata dan jajaran Bank Rio Kepri Cabang Siak. Tim Liputan mengabarkan. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Mempura yang ke-12 secara resmi dibuka oleh Bupati Siak Alfedri. Musabakoh Tilawatil Quran ke-12 tingkat Kecamatan Mempura secara resmi dibuka oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Tahun ini Musabakoh Tilawatil Quran ke-12 Kecamatan Mempura mengangkat tema tingkatkan syiar dan pengamalan isi Al-Quran sebagai pedoman bermasyarakat. MTQ Kecamatan Mempura ini diselenggarakan di kantor Camat Mempura dan diikuti oleh seluruh kampung serta kelurahan dengan memperlombakan cabang-cabang MTQ antara lain Tartil Quran, Hotil Quran, dan Syahril Quran. Camat Mempura Desi Fevianti mengatakan MTQ tahun ini menjadi keberkahan dan diharapkan bisa menghasilkan qori dan qoriah terbaik yang dapat mengikuti MTQ di tingkat Kabupaten Siak. Penurunan prestasi pada tahun lalu menjadi cambuk agar Kecamatan Mempura tahun ini kembali dapat meningkatkan prestasinya, terutama mengenai potensi-potensi qori dan qoriah yang ada di wilayah Kecamatan Mempura. Mudah-mudahan MTQ ini menjadi keberkahan bagi kami sehingga walaupun dengan pola STQ dapat berjalan dengan lancar, kemudian kami bisa menghasilkan qori dan qoriah terbaik yang nanti bisa kami kirimkan untuk mewakili kami di tingkat kabupaten pada tahun ini. Pada tahun yang lalu memang terjadi penurunan ranking, di mana sebelumnya kami masih menduduki ranking 5, namun entah karena pandemi atau jarak TC kami yang terlalu jauh karena ada penundaan pelaksanaan MTQ tahun lalu, maka terjadi penurunan ranking. Namun mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kami, kemudian LPTQ kecamatan, bagaimana tahun ini bisa mengembalikan ke posisi semula atau menjadi lebih baik. Bupati Siak mengajak untuk menjadikan MTQ sebagai momen memahami serta mendalami bacaan Al-Quran dengan cara membaca terjemahannya. MTQ tingkat Kecamatan Mempura diharapkan mampu menghasilkan qori serta qoriah berprestasi. Sama dengan harapan Bu Camat dan Ketua Panitia dari Pak Sekcam, bagaimana MTQ ini kita jadikan sebagai momen untuk meningkatkan bacaan Al-Quran. Kita semakin mendalami Al-Quran, saya mengajak ya, kalau tidak kita belajar kepada guru-guru agama, untuk belajar tafsir dan lainnya, minimal kita baca terjemahan. Pelaksanaan MTQ ke-12 tingkat Kecamatan Mempura ini berlangsung dari tanggal 27 dan 28 Juli 2021. Pembukaan ini ditandai dengan penyerahan piala bergilir dari Kelurahan Sungai Mempura, yang acara ini sendiri juga dihadiri oleh penghulu se-Kecamatan Mempura dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tim Liputan mengabarkan. Yanin Holisin selaku Humas SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara melakukan audiensi bersama Bupati Siak guna melaporkan persiapan alih kelola Blok Rokan dari PT CPI kepada PT Pertamina Hulu Rokan yang akan diselenggarakan pada 8 Agustus mendatang. Bupati Siak di ruang kerjanya menerima kunjungan audiensi dari tim SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara yang diketuai oleh Yanin Holisin selaku spesialis Pratama Dukungan Bisnis dan Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagut. Kedatangannya ini guna menyampaikan laporan persiapan yang telah dilakukan oleh PT CPI dan PHR dalam menyongsong alih kelola Blok Rokan dari PT CPI kepada PT Pertamina Hulu Rokan yang direncanakan akan digelar secara virtual pada 8 Agustus 2021 mendatang. Hal ini tentunya telah sesuai dengan arahan dari Kementerian ESDM.
kegiatan sore ini dalam rangka silaturahmi kami dari industri hulu migas, SKK Migas, PHR dan CPI dalam rangka untuk memastikan kegiatan transisi alih kelola rokan yang akan berakhir tanggal 8 Agustus. Jadi kami ke sini menyampaikan maksud dan tujuan dan sekaligus melaporkan persiapan apa yang sudah kami lakukan, yang insya Allah proses transisi alih kelola rokan dari CPI ke PHR itu berjalan dengan baik. Dan pada saat ini kami juga ingin menyampaikan kegiatan pengakhiran blok rokan dari 2 operator tadi akan dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus melalui seremoni, yang mana seremoni biasanya transisi alih kelola rokan itu secara fisik langsung kemungkinan akan dilaksanakan secara full daring, karena arahan dari Menteri SDM itu mengharapkan dalam rangka untuk mendukung mengurangi dampak pandemi, untuk mengurangi kerumunan, maka kegiatan nanti akan dilakukan secara daring. Karena itu kami bersilaturahmi kepada Bapak Bupati untuk mengundang sekaligus nanti turut hadir menyaksikan proses transisi alih kelola rokan. Selanjutnya Bupati Siak Haji Alfedri mengatakan atas nama pemerintah daerah menyambut baik dan mendoakan semoga proses peralihan pengelolaan wilayah kerja blok rokan dari PT CPI kepada PT PHR dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. Proses pengalihan ini nantinya juga akan disaksikan oleh pemerintah Provinsi Riau bersama dengan kabupaten kota yang menjadi tempat beroperasinya blok rokan. Hari ini kami menerima kunjungan dari SKK Migas Pak Yani beserta dari Chevron dan juga PHR yang akan nanti melanjutkan perpanjangan kontrak di blok rokan. Nah, tentu atas nama pemerintah Kabupaten Siak kami mendukung dan menyambut baik dilaksanakan alih kelola ini akan berlangsung nanti tanggal 8 Agustus malam di jam 00 yang juga dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri BUMN, termasuk dari Kepala SKK Migas dan dari Dirut PHR dan Chevron tentunya. Dan akan dihadiri oleh Pemprov dan seluruh kabupaten kota wilayah blok rokan. Nah, tentu kita menyambut baik dan mendoakan semoga alih kelola berjalan dengan baik, sukses dan lancar, tidak ada kendala yang berarti, dan bermohon kepada Allah SWT semoga proses alih kelola ini diridhoi, diberkati, dan harapannya nanti PHR yang akan melanjutkan pengelolaan blok rokan bisa meningkatkan produksinya, bisa memberikan manfaat lebih baik kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Siak dan daerah ini di Kabupaten Siak. Karena salah satu manfaat yang kita dapatkan nanti adalah dari sisi PI. Ya, PI ini ada 10% yang akan dibagi nanti kepada daerah-daerah yang di blok rokan ini sesuai dengan pelamparan atau reservoir. Nah, itu kalau sekarang saja 170.000 barel lah ya. Ya, kalau 10% 17.000 barel itu lebih banyak daripada produksi blok CPP yang dikelola sekarang oleh BOB, PT BSP dan PHE. Kedepan dikelolanya blok rokan di bawah perusahaan PT Pertamina Hulu Rokan yang merupakan perusahaan milik BUMN mampu meningkatkan produksi minyak mentah Riau sehingga akhirnya memberikan peningkatan pendapatan dan bagi hasil untuk daerah. Tim Liputan mengabarkan. PT RAPP melakukan MOU kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak terkait program Desa Bebas Api. Informasi selengkapnya seusai jeda berikut ini. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu.
berkunjung di Warung Lala, Menteng Hulu, Amping, Grand Gerak. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku kan tak mau nih. Pak Aren dari mana aku pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dekat di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love donat 1001. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siak. Pemerintah daerah Kabupaten Siak melakukan penandatanganan kerjasama program Desa Bebas Api yang dilakukan dengan PT RAPP dan melibatkan 2 kampung di Kabupaten Siak, yakni Kampung Teluk Lanus dan Kampung Dayun. Penandatanganan MOU program Desa Bebas Api antara manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper bersama pemerintah Kabupaten Siak melibatkan Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit dalam program Desa Bebas Api dan Kampung Dayun dalam program Desa Tangguh. Penandatanganan MOU dilakukan langsung oleh penghulu Kampung Teluk Lanus, Irwan Syahroni, penghulu Kampung Dayun, Narsya Nugrik, bersama Direktur PT RAPP, Kapolres Siak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati Siak yang berlangsung di ruang bandar kantor Bupati Siak. Direktur PT RAPP Mulya Nauli menyebutkan program ini merupakan komitmen PT RAPP dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan melalui keterlibatannya bersama masyarakat secara langsung.
Selain itu, PT RAPP juga memberikan bantuan pembersihan lahan tanpa bakar kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Program Desa Bebas Api merupakan program holistik yang terdiri dari beberapa program seperti memberikan penghargaan atau reward kepada desa yang tidak mengalami kebakaran lahan dan memberikan bantuan pembersihan lahan tanpa bakar serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, program ini juga telah berhasil menurunkan tingkat kebakaran hutan lahan di wilayah Provinsi Riau dengan menjalin mitra bersama 39 desa di 5 kabupaten kota. Tim Liputan mengabarkan. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Siak memberikan apresiasi terhadap kebijakan PT RAPP yang telah melakukan program Desa Bebas Api dan juga Desa Tanggap Bencana di wilayah Kabupaten Siak. Pemerintah daerah Kabupaten Siak mengapresiasi kebijakan PT RAPP yang telah melakukan berbagai program, di antaranya program Desa Bebas Api dan Desa Tanggap Bencana. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Bupati Siak Alfedri usai melakukan penandatanganan MOU bersama PT RAPP terkait program Desa Bebas Api dan Desa Tanggap Bencana di wilayah Kabupaten Siak, termasuk memberikan penghargaan terhadap desa ataupun kampung yang di wilayahnya tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Upaya penyelamatan lingkungan menjadi tujuan utama sehingga program dapat dilakukan di tingkat kampung, terutama yang berdampingan dengan wilayah operasi PT RAPP seperti Kecamatan Dayun, Sungai Mandau, Koto Gasip, dan Kecamatan Sungai Apit. Begitu juga harapan kami ini Pak Mulia, ya selain 2 kampung ini, mudah-mudahan di masa mendatang ya dapat juga dilakukan perjanjian serupa di desa-desa atau kampung lain, terutama bagi desa yang beririsan atau berdampingan dengan wilayah operasi PT RAPP di Kabupaten Siak, selain di Kecamatan Dayun, ada di Kecamatan Sungai Mandau, ada di Kecamatan Koto Gasip, dan Kecamatan Sungai Apit. Senada dengan hal tersebut, Kapolres Siak AKBP Gunara Hadianto juga memberikan apresiasi terhadap upaya PT RAPP sekaligus mengajak membangun kesadaran semua pihak menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kabupaten Siak. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami selaku Kapolres Siak mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT RAPP yang mana peduli terhadap penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Siak. Saya ataupun kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Siak untuk bersama-sama menjaga supaya lahan dan hutan khususnya di wilayah Kabupaten Siak tidak ada yang terbakar. Karena kalau sudah terbakar tentunya akan bisa merepotkan semua pihak, baik di tingkat daerah, provinsi maupun tingkat nasional. Diharapkan program ini dapat menjaga lingkungan, kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi kembali, serta mendukung Siak sebagai Kabupaten Hijau yang telah dicanangkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2016 yang lalu. Tim Liputan mengabarkan. Sebagai wujud sinergitas dan kerjasama, peningkatan peran serta fungsi pengawasan jaminan keamanan mutu, khasiat obat dan makanan di wilayah Provinsi Riau, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru belum lama ini melakukan audiensi bersama dengan Bupati Siak Alfedri. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, Yosep Dwi Irwan, melakukan audiensi bersama dengan Bupati Siak Alfedri. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pertemuan terkait kerjasama BB POM Pekanbaru dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak sebagai upaya penguatan peningkatan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Riau. Kerjasama diantaranya menyangkut aspek ekonomi, kesehatan, ketahanan nasional, serta daya saing, mewujudkan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Sebagai wujud sinergitas kerja sama antara Badan POM, dalam ini Balai Besar POM Pekanbaru dengan pemerintah Kabupaten Siak, dan tentunya
dalam rangka menguatkan fungsi pengawasan obat dan makanan. Ya, karena kalau bicara masalah obat makanan, tentunya ini merupakan suatu hal yang penting dan strategis menyangkut aspek ekonomi, kesehatan, ketahanan nasional, dan daya saing. Untuk mewujudkan obat makanan yang aman, bermutu, berkhasiat, Badan POM tidak bisa sendiri atau single player, dibutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya adalah pemerintah daerah, dan dalam hal ini saya selaku Kepala Balai Besar Penegakan Baru mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Bupati yang beserta UPD-nya yang telah dengan baik mendukung fungsi-fungsi pengawasan dilakukan oleh Badan POM, bukan hanya pengawasan, termasuk bagaimana upaya-upaya kita untuk meningkatkan daya saing dari pelaku usaha, salah satunya adalah UMKM. Jadi lebih pada ke arah untuk peningkatan dukungan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik untuk lebih ditingkatkan lagi nanti. Selanjutnya, Bupati Siak Alfedri menyebut kerjasama dengan BB POM Pekanbaru telah terjalin dengan OPD terkait, yakni Dinas Kesehatan dan Disperindak Kabupaten Siak. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kepala BPOM Riau, Pak Yosep, ke Riau, dan beliau ini baru pertama ke Siak. Ya, maka tadi kita harapkan juga bisa berziarah ke Istana Siak, bisa makan durian tembaga, sedang musim durian. Dan yang penting kunjungan beliau hari ini itu adalah dalam rangka bagaimana meningkatkan kerjasama, koordinasi, dan sinergitas terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari BPOM mengenai pengawasan obat dan makanan. Tadi juga ini menyangkut aspek kesehatan. Kalau saya bilang aspek nyawa nih, masalah makanan nih, begitu juga aspek ekonomi dan ketahanan pangan. Nah, tentu sudah banyak kerjasama yang baik dilakukan selama ini, ya, antara BPOM dan Pemda, mulai di OPD, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Perindak, dan ke depan kita harapkan juga termasuk untuk UMKM, karena kita akan mengembangkan minimal 1.000 UMKM per tahun, khusus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Kedepan fungsi pengawasan BB POM dapat berjalan optimal sesuai cita-cita pemerintah daerah Kabupaten Siak yang ingin menciptakan 1.000 UMKM per tahun dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Pengasuh Pondok Pesantren Amanah Tarbiyah Islamiyah yang berada di Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau, melakukan silaturahmi bersama Bupati Siak Alfedri. Kunjungan kali ini guna melaporkan tentang kondisi terkini pondok pesantren yang mengalami kekurangan ruang belajar. Mengawali aktivitas kegiatannya hari ini, Bupati Siak Alfedri menerima audiensi pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Sabaau bersama dengan penghulu dan perangkat kampung. Dalam silaturahminya, Fatur Rahman selaku pengasuh pondok pesantren menyampaikan kondisi pondok pesantren yang saat ini telah memiliki lebih dari 500 orang santri, mengalami kekurangan ruangan belajar dan mengalami over kapasitas. Permohonan untuk bantuan lokal, karena kami ini kekurangan lokal. Banyak sekali santri-santri yang sekarang belajar di emper-emper, di tempat aula, sehingga tidak memadai lah, tidak layak untuk belajar. Makanya kami mohon kepada beliau untuk ngasih solusi permasalahan itu. Pesantren apa nih Pak? Namanya AMTI atau Amanah Tarbiyah Islamiyah Rempak, Kecamatan Sabaau. Alhamdulillah direspon bagus, sudah pun ngasih jalan, ngasih solusi untuk mengatasi itu. Ya, beliau merekom untuk ke CSR. Jadi belum ada berupa apa, tapi beliau ngasih jalan untuk untuk dilakukan untuk permohonan buat proposal dan sebagainya. Dalam jawaban yang diterima oleh Fatur Rahman selaku pengasuh pondok pesantren, Bupati Siak Alfedri mengatakan berupaya akan mencarikan solusi permasalahan melalui bantuan program CSR bersama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, sehingga secepatnya ruang belajar di pondok pesantren tersebut dapat ditambah sehingga para santri bisa belajar dengan nyaman. Tim Liputan mengabarkan. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution memimpin rapat pertemuan awal bersama dengan BPK RI Perwakilan Riau yang diikuti oleh Kabupaten Kota seprovinsi Riau. Pertemuan ini sendiri guna membahas tentang percepatan pemberian vaksinasi COVID-19. Bertempat di ruang live room Bandar Siak,
Bupati Alfedri mengikuti pertemuan bersama BPKRI, perwakilan Riau dan Kabupaten Kota Seriau yang dilakukan secara virtual oleh Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution. Dalam pemaparannya, Wakil Gubernur Riau mengatakan pertemuan ini akan membahas tentang percepatan pemberian vaksinasi COVID sekaligus pemeriksaan pendahuluan tentang kinerja vaksinasi serta vokasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau sebagai upaya memantau keselarasan penyelenggaraan kebijakan baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Program pemeriksaan pendahuluan kinerja vaksinasi dan vokasi pemerintah daerah ini merupakan cara yang paling efektif untuk mendapatkan umpan balik mengenai tata cara penyelenggaraan percepatan penanggulangan COVID-19 dan pendidikan vokasi pada pemerintahan daerah. Oleh sebab itulah, keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan ini akan membantu pemerintah Provinsi Riau untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana yang kita inginkan bersama tentunya. Sebelumnya dalam laporan tentang kegiatan vaksinasi di Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfedri mengatakan telah melakukan vaksinasi COVID-19 hingga ke tingkat kampung. Hal ini sebagai upaya mencapai target pencapaian pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Yang sudah dilaksanakan vaksinasi untuk tahap pertama adalah 44.534. Realisasi sebesar 12,94%. Itu untuk tahap yang pertama. Kemudian untuk tahap yang kedua, 30.056 orang yang sudah divaksin, yaitu sebesar 8%. Nah, harapannya itu dalam rangka mewujudkan immunity, itu ya kami sangat mengharapkan untuk penambahan vaksin. Nah, kemudian pola yang kami lakukan di Kabupaten Siak dalam pelaksanaan vaksinasi ini adalah pelaksanaannya dilakukan di masing-masing kampung dan kelurahan. Jadi tim dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, ini yang turun ke desa-desa. Jadi titik itu digilir hari ke hari di masing-masing desa. Sehingga target itu memang antara 1.500 sampai 2.000 per hari. Bupati Siak Alfedri juga menambahkan akan siap mengikuti pemeriksaan dari BPKRI Perwakilan Riau yang akan turun melakukan pemeriksaan mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 30 Agustus 2021. Tim Liputan mengabarkan. Sebanyak 28 orang finalis Bujang Dara Kabupaten Siak tahun 2021 menerima pembekalan. Informasi selengkapnya kami sampaikan seusai jeda iklan berikut ini.
Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza membuka kegiatan pembekalan bagi 28 orang finalis Bujang Dara Kabupaten Siak tahun 2021. Kegiatan pembekalan ini berlangsung selama 4 hari dan dipusatkan di Hotel Grand Royal Siak. Sebanyak 28 orang perwakilan putra dan putri terbaik Kabupaten Siak mengikuti pembekalan finalis Bujang Dara tahun 2021. Pembekalan ini dipusatkan di Grand Royal Hotel Siak. Kegiatan pembekalan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza. Sementara menurut Haji Said Muzani, selaku Ketua Panitia Kegiatan mengatakan, Bujang Dara Kabupaten Siak yang terpilih nantinya akan menjadi ikon sekaligus ujung tombak dalam mendukung serta mempromosikan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Siak. Selanjutnya Wakil Bupati Siak Husni Merza mengatakan pelaksanaan pemilihan Bujang Dara tahun ini tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini dijalani dalam masa pandemi COVID-19. Husni Merza juga mengucapkan selamat kepada ke-28 orang finalis Bujang Dara yang terpilih dan terseleksi mewakili kecamatannya masing-masing. Dirinya berharap para finalis yang mengikuti pembekalan dapat lebih menggali potensi dirinya dan mengikuti seluruh rangkaian pembekalan dengan baik. Di samping itu juga kami berharap melalui kegiatan ini juga akan memberikan nilai positif bagi generasi muda agar lebih mencintai dan melestarikan kebudayaan daerah. Nantinya finalis Bujang Dara Kabupaten Siak tahun 2021 akan menjadi utusan Kabupaten Siak menuju Bujang Dara tingkat Provinsi Riau dan diharapkan dapat menjadi perwakilan di tingkat nasional. Bujang Dara Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu pada kegiatan pembekalan bagi finalis Bujang Dara Kabupaten Siak, Wakil Bupati Siak Husni Merza mengharapkan kepada para finalis yang terpilih dapat menjadi role model bagi generasi muda di Kabupaten Siak yang memiliki akhlakul karimah yang baik serta mempromosikan wisata Kabupaten Siak. Di harapan kami dengan kondisi ini tetap bisa menghasilkan Bujang Dara yang berkualitas, yang inovatif, kreatif, profesional, dan juga akhlakul karimah. Jadi harapan kami dan tambah lagi nanti bagaimana nanti Bujang Dara betul-betul bisa menjadi duta pariwisata dan budaya Kabupaten Siak. Samping juga tadi saya juga berharap bagaimana juga ini bisa menjadi mereka bisa jadi role model di tengah generasi di di kalangan umur mereka lah kan, remaja. Dan juga bagaimana juga jadi pemuda pelopor untuk menjaga ini prokes ini untuk supaya mereka juga menjadi pemuda yang mempelopori untuk bisa kita melawan pandemi corona ini. Jadi kita berharap itu diantara yang menjadi harapan kita. Dan mudah-mudahan kondisi ajang untuk pembekalan Bujang Dara yang dalam kondisi COVID ini tidak mengurangkan nilai yang akan diberikan oleh para instruktur nanti dan juga yang akan diterima oleh peserta terkait dengan substansi dan kontes budaya Melayu dan seni budaya pariwisata Kabupaten Siak. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 28 orang bakal calon penghulu dari 4 kampung di 3 kecamatan mengikuti seleksi tambahan penghulu serentak Kabupaten Siak tahun 2021. Seleksi tambahan bakal calon penghulu yang serentak dilakukan di Kabupaten Siak tahun 2021 diikuti sebanyak 28 peserta dari 4 kampung di 3 kecamatan, yakni masing-masing Kampung Minas Timur Kecamatan Minas, Kampung Perawang Barat dan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, serta Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang juga sekaligus menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Budiono menyebutkan seluruh bakal calon penghulu yang mengikuti seleksi baik tertulis maupun wawancara diuji oleh 3 tim terkait dengan wawasan dan pengetahuan umum bakal calon penghulu khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan kampung, program pemberdayaan masyarakat maupun visi dan misi. Yang diuji tentu berkaitan dengan pengetahuan umum dan wawasan daripada calon penghulu, khususnya wawasan ataupun pengetahuan berkaitan dengan pemerintahan kampung, bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana perencanaan, pencapaian visi misi, bagaimana menetapkan visi misi, apa kira-kira yang mau mereka
lakukan nanti kalau seandainya terpilih jadi penghulu, nah itu kan disampaikan. Seleksi penjaringan bakal calon penghulu ini dalam rangka mewujudkan pemilihan penghulu yang bersih dan berkualitas sesuai dengan amanat Permendagri nomor 112 tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2018. Bagi kampung yang calonnya melebihi 5 orang akan melakukan ujian penjaringan. Seperti yang diketahui bahwa pemilihan penghulu kampung serentak ini nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2021 mendatang, diikuti sebanyak 37 kampung dari 13 kecamatan se-Kabupaten Siak. Sedangkan satu kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Pusako, tidak mengikuti pelaksanaan Pil Kampung pada tahun ini. Seleksi tambahan bakal calon penghulu serentak Kabupaten Siak tahun 2021 ini dibuka secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan mengabarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Haji Arfan Usman, mengikuti rapat pembahasan kegiatan implementasi replikasi inovasi pelayanan publik tahun 2022 yang dibuka secara langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kemenpan RB. Rapat pembahasan kegiatan implementasi replikasi inovasi pelayanan publik tahun 2022 berlangsung secara virtual yang dibuka oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik PAN RB Profesor Dr. Diah Natalisa. Kegiatan ini memastikan bahwa pelaksanaan replikasi inovasi pelayanan publik mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terkait sesuai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pembinaan inovasi pelayanan publik merupakan bagian dari kegiatan reformasi birokrasi yang diarahkan sebagai sarana peningkatan percepatan kualitas pelayanan publik. Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa menyampaikan, dalam mendorong replikasi inovasi dilakukan melalui Jaringan Inovasi Pelayanan Publik atau JIPP sesuai Peraturan Menteri PAN RB nomor 89 tahun 2020 tentang penyelenggaraan jaringan inovasi pelayanan publik. Sarana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami terus menggaungkan pentingnya birokrasi untuk berinovasi melalui gerakan One Agency, One Innovation atau satu instansi, satu inovasi sejak tahun 2013 yang lalu yang mewajibkan setiap kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah untuk melahirkan minimal satu inovasi setiap tahunnya. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Keuangan akan memberikan alokasi dana insentif daerah kepada pemerintah yang telah berhasil meraih top inovasi pelayanan publik. Rapat pembahasan kegiatan implementasi replikasi inovasi pelayanan publik ini pun diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kepala Bapeda, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kota dari 12 provinsi se-Indonesia, diantaranya Provinsi Riau, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bangka Belitung, serta Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Liputan mengabarkan. Demikian informasi tadi sekaligus menjadi penutup Kabar Siak kali ini. Anda dapat mengikuti informasi kami lainnya melalui YouTube Kabar Siak, Siak TV News, dan fanpage Siak Televisi. Akhir kata, saya Desi Ekawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.